Wahai permaisuriku Nimas Dewi Sarini, tahukah engkau aku sangat bahagia karena pada saat masa pemerintahanku, wilayah Sumeneb berubah menjadi wilayah makmur dan sangat sejahtera. Itu semua tidak terlepas karena kesetiaanmu mendampingiku dan menemaniku saat aku memerintah. Aku juga turut senang atas keberhasilan kepemimpinan Kang Mas. Tapi ingatlah, semua ini tidak terlepas dari karunia dan anugerah Sang Dewa Betara, Kang Mas. Kau benar Nimas. Semua yang kita nikmati selama ini tidak terlepas dari berkah Sang Dewa Betara. Oh ya Nimas, aku lupa aku akan mengadakan pertemuan agung mengenai laporan tentang seluruh wilayahku. Sindiko Kakanda, kalau begitu aku akan memanggil Emban untuk menyiapkan segala hal, termasuk suguhan untuk tamu kita nanti. Silahkan Nimas. Emban, cepat ke sini. Sendiko Gusti, ada hal apakah sehingga hamba dipanggil ke persemuan agung ini? Aku dan bagindamu memanggil kamu ke sini untuk memberikan tugas padamu, untuk menyiapkan segala hal termasuk suguhan, karena sebentar lagi akan ada persemuan agung. Sendiko Gusti, akan segera hamba laksanakan. Mohon pamit Gusti. Sendiko Gusti, sembah bakti kami para Mahapati pada junjungan kami Pangeran Setja Diningrat. Sembah bakti kalian ku terima. Silakan duduk. Terima kasih kalian sudah mau menghadiri undanganku. Apakah kalian semua siap untuk melaporkan mengenai hal keadaan wilayah kerajaan? Hamba selalu siap untuk junjungan kami. Baiklah kalau begitu. Silahkan kau Pati Anom untuk memberi laporan terlebih dahulu. Sendiko Gusti, hamba Pati Anom selaku Mahapati yang bertanggung jawab di bidang pangan dan kesejahteraan masyarakat, melaporkan bahwa seluruh rakyat di wilayah kita sudah hidup tentram dan sejahtera Gusti. Baik, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya sudah baik, bahkan meningkat Gusti. Bagus Pati Anom. Bagaimana denganmu Pati Penanggungan? Dalam Gusti, hamba Pati Penanggungan selaku Mahapati yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, melaporkan bahwa hamba sudah menjalankan perintah Gusti untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat di wilayah kita Gusti. Dan sekarang rakyat sudah hidup makmur dan sehat Gusti. Sendiko Gusti, hamba Pati Kertasono selaku Mahapati yang bertanggung jawab di bidang keamanan, sampun Gusti, keadaan wilayah kita sudah tentram, namun ada sedikit permasalahan Gusti. Permasalahan apa itu Pati Kertasono? Kemarin hamba menerima surat dari utusan Raja Dempo Abang dari Kerajaan Belambangan, di mana isinya beliau bermaksud untuk meminang Potrekoning Gusti. Aku tidak bisa memutuskan hal ini. Aku pasrahkan pada Nimas Potrekoning dan aku tidak bisa memaksakan itu semua. Karena Nimaslah yang akan menjalaninya, biar kita tanyakan sebentar lagi pada Nimas Potrekoning. Nimas, segeralah panggil Emban untuk memberikan suguhan pada Mahapatiku. Sindiko Kakanda. Emban. Silahkan dinikmati. Sendiko Gusti. Emban, Dalam Doro Putri, di mana Nimas Potrekoning? sedang bersiap-siap Gusti.
Oh, ini dia Nimas Putri Koning. Sembah bakti untuk ayahanda dan ibunda, dan juga salam untuk para mahapati. Anakku Nimas Putri Koning, saat ini kau sudah bertambah dewasa dan sudah waktunya kamu menikah agar kelak ada yang meneruskan tahta ayahanda. Dan kebetulan ada pinangan dari Raja Dempo Abang, Raja Penguasa daerah Belambangan. Jika pinangan tersebut ditolak, ayahanda takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kerajaan kita ini. Salah maafku ayahanda, bukan maksud hati untuk menolak keinginan ayahanda. Tapi perkawinan merupakan hal yang sakral dan hamba takut hanya mengecewakan ayahanda, terutama rakyat kita. Jika kelak hamba gagal membina rumah tangga, mohon berikan hamba waktu ayahanda. Maksudmu waktu? Ya ayahanda, hamba sangatlah bahagia apabila ayahanda memberikan hamba izin untuk bersemedi di Gua Pajudan. Karena hamba ingin keputusan hamba nanti memang keputusan berasal dari Sang Dewa Betara. Nimas, apa keputusanmu ini sudah kamu pertimbangkan? Karena semua ini penuh risiko anakku. Apalagi apabila kamu bersemedi harus mencapai waktu 7 hari 7 malam. Sewu, Kang Mas, biarkanlah putri kita pergi. Mungkin apabila putri kita bersemedi, dia bisa memutuskan hal yang terbaik baginya dan untuk kerajaan ini. Dalam Doro Gusti, mohon maaf apabila hamba sudah lancang, tapi menurut hamba keputusan Doro Putri benar. Karena segala apapun yang kita lakukan pasti kembali kepada Sang Dewa Betara. Baiklah, ayahanda mengizinkanmu. Pati Kertasono, siapkanlah prajurit untuk putriku. Sampun ayahanda, tidak usah. Nimas akan pergi bersama Embo Emban karena Nimas ingin ketenangan. Baiklah jika itu keinginanmu anakku. Doaku dan ibundamu selalu menyertaimu. Sendiko ayahanda. Emban, tolong jaga putriku baik-baik. Sendiko Gusti. Para Mahapati, terima kasih sudah datang ke pertemuan agung ini. Kalian sudah bekerja keras. Sekarang kalian bisa kembali. Sendiko Gusti. Nimas, mari kita keluar istana untuk melihat keadaan rakyat kita. Sendiko, Kang Mas. Emban, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan, Gua Pajudan. Dalam Doro Putri, sebaiknya Doro Putri segera bersemedi. Kau benar, Emban. Saat aku bersemedi nanti, apapun yang terjadi, jangan sampai membangunkan aku dari semediku. Sendiko Doro Putri. Wahai Putri Koning, dirimu sungguh cantik, menikahlah denganku. Emban, tak terasa aku telah bersemedi selama 7 hari 7 malam. Kini saatnya kembali ke kerajaan. Sendiko Doro Putri. Nuwun sewu, Kang Mas. 7 hari istana ini ditinggalkan putri kita. Begitu hampa rasanya. Kau benar, Nimas. Aku pun juga merasa begitu. Tapi bukankah Nimas Putri Koning akan kembali? Benar, Kang Mas. Semoga saja dia kembali dengan keadaan selamat dan membawa kabar baik untuk kita semua di sini. Benar sekali, Nimas. Semoga saja ia bisa menerima pinangan dari Dempo Abang. Nah, itu dia. Sembah bakti untuk ayahanda dan ibunda, dan juga salam untuk para mahapati. Oh, anakku, syukurlah kalian kembali dengan selamat.
Iya, Ibunda. Ini semua berkat Sang Dewa Betara. Bagaimana anakku? Setelah sekian lama kamu bersemedi, apakah kamu sudah menemukan keputusan yang tepat? Iya, Ayahanda. Tapi Tapi kenapa anakku? Kenapa dengan Nyamban? Sendiko Doro Gusti, hamba juga tidak tahu Gusti. Tapi kau menerima pinangan Dempo Abang kan Nimas? Apakah kau sakit Nimas? Cepat panggilkan tabib. Sendiko Doro Gusti. Sendiko Gusti, hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana tabib? Apa yang terjadi pada putriku? Maaf Gusti, sebenarnya Nimas tidak sakit, tapi Tapi apa? Bicaralah yang jelas. sebenarnya Nimas hamil Gusti. Apa? Hamil? Lancang sekali mulutmu. Mana mungkin putriku bisa hamil? Setelah saya periksa, di dalam tubuh Nimas terdapat 2 detak jantung. Kurang ajar! Tidak aku sangka aku berbuat begitu. Selama ini kepercayaanku padamu ternyata salah. Sekarang katakan, dengan siapa kau berbuat begitu? Ampun Ayahanda, ampun. Bukan maksud hamba untuk mengecewakan Ayahanda. Tapi sungguh hamba tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Lantas, kenapa bisa hamil? Sungguh hamba tidak pernah melakukan apapun Ayahanda. Hamba hanya bermimpi. Apa? Bermimpi? Lantas dengan bermimpi dapat membuat orang hamil? Bukankah Isa juga terlahir dari sebuah mimpi Ayahanda? Lantas, apa kau menyebut dirimu sebagai Siti Maryam? Aku tidak lagi percaya padamu. Patih, cepat kemari. Cepat bawa dia ke hutan dan bunuh dia di sana. Nuwun sewu Gusti, tidak adakah keputusan lain yang lebih bijak dari membunuh Gusti? Sebuas-buasnya harimau tidak akan pernah memakan anaknya sendiri Gusti. Apa? Lancang sekali kau berbicara padaku. Aku hukum kau karena telah lalai menjaga putriku. Apakah harus sekejam itu Paduka? Tidak. Keputusanku sudah bulat. Cepat bawa dia pergi ke hutan dan bunuh dia di sana. Aku sudah muak melihat wajahnya. Sendiko Gusti. Mohon Ayahanda. Jangan Ayahanda, aku mohon. Lihatlah Kamas, para penggawa kerajaan sudah berkumpul. Sudahlah Paduka, penyesalan hanya akan memperburuk suasana. Ya Paduka, selama 15 tahun setelah Raja Dempo Abang mendengar kehamilan Patrekoni, ia telah menyiapkan pasukannya untuk menghancurkan kerajaan kita Paduka. Lapor Paduka, pasukan dari kerajaan Dempo Abang semakin mendekat. Lanjutkan tugasmu. Paduka, segera ambil keputusan, kami siap menerima perintah. Bicaralah Paduka, apa yang harus kami perbuat? Saat ini kita semakin terdesak. Wahai Dewa Batara, kehancuran kerajaanku sudah di ujung tombak. Aku bersumpah atas nama seluruh rakyatku. Apabila ada seseorang yang dapat membunuh Dempo Abang, jika perempuan akan kujadikan anak, dan jika laki-laki akan kujadikan pengganti tahtaku. Salam Raja Saca Diningrat. Salam kembali Dempo Abang. Apa maksud kedatanganmu kemari?
Ah, tidak usah pura-pura tidak tahu begitu. Yang jelas, aku merasa dipermainkan dan aku kecewa. Pinanganku ditolak. Tahu-tahu aku mendengar bahwa Potrekoning telah hamil. Itu menyakitkan bagiku. Sekarang kau telah tahu kejadiannya. Lalu apa maumu? Kau bertanya apa mauku? Yang jelas, aku akan menghancurkanmu dan seluruh kerajaanmu. Baiklah kalau itu maumu. Tapi langkahi dulu mayatku. Hei Dengko apa? Lepaskan mereka. Siapa kau? Berani-berani ikut campur urusan. Kau tidak perlu tahu siapa diri. Cepat, katakan, siapa kau sebenarnya? Yang penting, aku akan mencabut nyawamu. Rancang sekali mulutmu. Baiklah, akan kukirim kau ke neraka. Wahai Dewa Betara, izinkanlah aku mencabut nyawa orang yang telah sombong dan semena-mena. Tunjukkanlah kebesaranmu. Terima kasih atas bantuanmu, anak muda. Siapa namamu? Jogotole Gusti. Jogotole, nama yang perkasa. Sekali lagi, terima kasih atas bantuanmu. Besok, bawalah kedua orang tuamu ke kerajaanku. Sendiko Gusti. Nimas Potrekoning, kamu masih hidup, nak. Putriku, maafkan ayahanda, nak. Ayahanda merasa bersalah padamu. Siapa laki-laki yang di sampingmu, nak? Dia adalah Adipoda yang datang dalam mimpiku, Ayahanda. Dan dia sekarang telah resmi jadi suami hamba, Ayahanda, Ibunda. Sembah hamba Ayahanda. Dan Jogotole adalah anakku, cucu Ayahanda dan Ibunda. Aku bersyukur pada Sang Dewa Batara atas kembalinya keluargaku. Sesuai sumpahku, karena Jogotole yang telah berhasil membunuh Dempo Abang, maka aku akan memberikan tahtaku pada Jogotole. Karena penobatan Jogotole sebagai raja yang baru, maka aku akan mengadakan pesta rakyat selama 7 hari 7 malam.